53. Warung pinggir jalan. 2 bulan kemudian, kehamilan Aulia sudah memasuki bulan kelima. Perutnya sudah semakin membesar. Sandi benar-benar memberikan perhatian penuh terhadap istri dan calon anaknya itu. Apapun yang Aulia ingin, sebisa mungkin akan Sandi turuti. Seperti malam ini, Aulia ingin makan di pinggir jalan, tepatnya di warung pecel lele yang ada di persimpangan jalan. Sayang, kenapa harus di pinggir jalan? Kenapa tidak di restoran berbintang saja? Ucap Sandi masih fokus menyetir. Tapi aku ingin makan di pinggir jalan. Di persimpangan itu tempatnya bersih kok. Aku dulu sering makan di sana. Ucap Aulia. Tapi bagaimana dengan kebersihannya? Kalau makannya tidak higienis bagaimana? Nanti yang ada calon putra kita tidak mau menyerap nutrisi karena makanan yang tidak sehat. Dia akan protes dari dalam dengan menendang-nendang perut bundanya. Ucap Sandi sedikit bercanda. Hening. Tidak ada komentar yang terlontar dari mulut Aulia sama sekali. Sandi merasa ada yang aneh. Biasanya istrinya itu langsung menjawab kalau tidak suka ataupun tidak setuju dengan ide yang ia keluarkan. Akhirnya Sandi menoleh dan melihat sang istri yang sedang diam menatap lurus ke depan. Sayang, kenapa diam? Tanya Sandi. Aulia menoleh ke arah suaminya. Sandi melihat mata Aulia yang sudah berkaca-kaca dan menggigit bibir bawahnya menahan agar tidak menangis. Sayang, kamu kenapa? Jangan menangis. Akhirnya tangisan Aulia pecah juga. Sandi langsung menghentikan mobilnya dan memeluk istrinya erat. Aulia semakin sesenggukan saat sang suami memberinya kecupan kecil di pucuk kepalanya. Tolong jangan menangis lagi istriku. Mas tidak kuat melihatmu seperti ini. Ucap Sandi menenangkan istrinya. Aulia akhirnya sudah bisa sedikit mengendalikan dirinya agar tidak terlalu sedih. Sandi merasa bingung dengan sikap istrinya itu. Kenapa menangis sayangku? Ada masalah apa sebenarnya? Nggak tahu mas. Sekarang Lia melo banget. Kalau minta apa-apa nggak diturutin, pasti hatinya langsung sedih. Merusuk ke dalam banget. Semenjak hamil, perasaanku sensitif banget. Makanya mas harus bisa ngertiin Aulia. Sandi tersenyum. Tentu saja sayang. Kamu segalanya bagiku. Mas selalu mengerti apa yang kamu inginkan. Pasti akan Mas kabulkan. Sandi mengecup punggung tangan Aulia. Terima kasih sayang, jawab Aulia. Kamu pengen makan pecel lele di persimpangan jalan itu kan? Aulia langsung mengangguk. Jangan menolak keinginan Lia kali ini. Aulia memasang wajah polosnya. Iya sayang. Akhirnya Sandi menuruti keinginan sang istri untuk makan pecel lele di pinggir jalan dengan terus berusaha untuk sabar dan ikhlas. Sabar Sandi. Aulia hanya meminta hal sekecil ini. Masa kamu gak bisa menuruti? Lihatlah, bagaimana perjuangan istrimu selama ini yang selalu berusaha agar semuanya baik-baik saja. Batin Sandi mengelus dada. Sebenarnya bukan masalah harga atau makanan yang Sandi perhitungkan, tetapi masalah tempat yang menurut Sandi sangat tidak berkualitas. Bayangkan saja, jika itu tempat yang kotor dan berdebu, banyak kuman dan bakteri yang menempel. Tapi Aulia sudah menjamin bahwa di tempat itu tidak mungkin ada kotoran, meskipun di pinggir jalan, karena tempatnya bersih dan nyaman. Sandi memarkirkan mobilnya di sebuah lahan yang sedikit luas di samping tempat makan itu. Sandi menuntun sang istri keluar dari dalam mobil dan melihat sekeliling. Seorang CEO dari perusahaan yang berkembang, Sandi Prayoga, rela menemani istrinya yang sedang ingin makan di pinggir jalan. Semua orang sudah tahu bahwa Sandi sangat bucin terhadap istrinya yang memang sangat cantik itu. Sandi tidak masalah dengan julukan suami bucin, karena dasarnya dia memang ingin membahagiakan istrinya. Sandi ingin membalas semua perbuatannya di awal pernikahan mereka yang telah begitu banyak menyakiti hati sang istri. Aulia menarik lengan Sandi dan langsung mengajaknya masuk ke warung itu. Ada beberapa orang yang berada di dalam untuk makan malam. Aulia memilih duduk di lesehan karena Aulia menyukainya.
Mas Sandi mau pesan apa? Ada ayam goreng, ayam bakar, lele goreng, bebek goreng, nila, gurami. Mas ikut kamu saja sayang. Jawab Sandi tersenyum. Ternyata tempat itu tidak seperti yang Sandi bayangkan. Benar kata istrinya, bahwa warung ini sangat bersih dan tempatnya juga nyaman. Kalau Aulia mau pesan bebek goreng ya, 2 porsi. Mas Sandi mau bebek goreng? Tanya Aulia. Iya sayang, apapun yang kamu mau, asal itu masih boleh dimakan, Mas nurut aja. Jawab Sandi mengelus pucuk kepala Aulia. Akhirnya Sandi memesan 3 porsi bebek goreng. Untuk Aulia 2 porsi, dan Sandi hanya 1 saja. Selera makan Aulia memang bertambah semenjak hamil. Tetapi berat badan tubuhnya tidak terlalu naik drastis. Mungkin hanya pipinya saja sekarang yang kelihatan cabi. Dulu kamu sering makan di warung ini sayang? Tanya Sandi. Iya mas, dulu pas masih kuliah, kami bertiga, aku, Prini, dan Adam biasanya selalu menyempatkan makan di sini. Jawab Aulia. Sandi tidak suka kalau Aulia menyebutkan nama pria lain. Kenapa harus sama Adam? Aulia menatap suaminya dan tersenyum. Bukan cuma sama Adam mas, karena dari ini juga. Tapi tetap saja, aku tidak suka kalau kamu pergi bersama seorang pria. Ucap Sandi kesal. Aulia terkekeh. Itu kan dulu sayang. Sekarang setelah aku menikah sama kamu, tentu saja tidak akan pernah mau jalan sama pria yang bukan murimnya. Dulu kalau pergi sama sahabat pria, aku juga gak pernah sendirian atau berdua saja. Pasti selalu bareng-bareng. Sandi menyentuh tangan sang istri. Kenapa aku dulu tidak mengenalmu, dan kita bisa selalu jalan bersama? Ucap Sandi mau dicemburu. Pria itu selalu mengatakan kenapa tidak sejak dulu Sandi dan Aulia saling mengenal. Pasti akan ada banyak waktu yang bisa Sandi habiskan untuk mereka berdua. Belum tentu juga kalau kita sudah lama kenal, terus nanti mas bakal cinta sama aku kan? Semuanya sudah ada yang mengatur. Buktinya dulu mas tidak mencintaiku dan sangat membenciku. Tetapi karena kuasa Allah, Mas Sandi bisa langsung mencintaiku, bahkan melupakan semua perasaan mas pada Mbak Renata. Jadi, kita tidak boleh mendahului ataupun menyalahkan takdir yang sudah Allah buat untuk kita. Jelas Aulia panjang lebar. Sandi hanya bisa diam dan menunduk. Masih membekas rasa bersalah setiap kali Aulia membahas Renata. Merasa bersalah pada istrinya yang sudah ia sakiti, dan juga merasa bersalah terhadap Renata, wanita yang pernah ia cintai dengan memberikan janji palsu padanya. Tetapi nyatanya Sandi tidak pernah bisa lepas dan jauh dari Aulia. Meskipun saat itu ada Renata yang masuk ke dalam rumah tangga mereka, hati Sandi sudah terpaut pada Aulia. Sayang, maafkan aku. Aku janji gak akan pernah menyakitimu lagi. Bersambung.